Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PPS Solid dimanapun Anda berada, bertemu lagi bersama saya dengan Syarif Hidayatullah dari Pasangrahan Padu Raksa Soreang. Oke, PPS Solid dimanapun Anda berada, mohon maaf selama 3 minggu ini saya belum membuat konten YouTube yang baru ya, karena kesibukan saya kesana kemari dan banyak pasien juga. Nah, jadi di sini saya akan mulai insya Allah lah dari sekarang ke depan akan mulai rajin upload ya. Nah, terus kemarin juga ada kasus tentang penipuan mengatasnamakan saya ya. Jadi banyak akun-akun YouTube dan akun-akun IG WA mengatasnamakan saya. Dan di sini saya tegaskan bahwa saya pribadi Syarif Hidayatullah dari Pasangrahan Padu Raksa Soreang punya nomor WA cuma satu, yaitu di 0838 200 7777 1. Nah, itu adalah nomor WA asli dari Pasangrahan Padu Raksa Soreang. Jadi luar dari nomor WA tersebut itu bisa dipastikan palsu. Nah, kemarin juga ada penipuan beberapa yang mengatasnamakan saya ya, dan saya tidak menerima konsultasi via online ya. Jadi kebanyakan datang langsung ke sini, kecuali orangnya itu jauh seperti di Malaysia, Singapura, seperti itu bisa dengan jarak jauh. Tapi kalau untuk konteksnya Indonesia ya, saya melayani langsung orangnya saja yang datang ke rumah ya. Jadi tidak melayani online, apalagi saya minta transferan dari jarak jauh, itu saya tidak ya, tidak seperti itu. Nah, jadi untuk Pasangrahan Padu Raksa Soreang PPS Solid yang ingin tahu nomor WA saya cuma satu ya, saya ulangi di 0838 200 7777 1. Nah, itu nomor WA asli dari Pasangrahan Padu Raksa Soreang, dan itu langsung dipegang oleh saya pribadi ya. Nah, di sini saya akan edukasi. Banyak yang menyebutkan bahwa tolong dong review pusaka-pusaka dan edukasi. Di sini saya akan edukasi tentang jimat untuk memancing. Nah, konon katanya banyak yang merequest untuk jimat apa yang bagus buat memancing, katanya seperti itu. Ada juga yang bilang itu jimat sero, terus ada juga yang bilang getah katilayu dan lain-lain. Nah, di sini saya akan edukasi apa itu jimat sero dan apa itu getah katilayu. Nah, yang pertama itu untuk jimat sero ya. Jimat sero ini adalah mustika, yang mana mustika ini dipegang oleh ketua dari sero tersebut. Jadi untuk kumpulan sero isoro itu apa ya, berang-berang air itu. Jadi ketua dari berang-berang air ini mempunyai mustika. Nah, mustikanya itu dimakan. Makanya ketika ketua dari sero tersebut pup atau berak, itu suka diacak, dicari. Dan siapa-siapa yang mendapatkan mustika itu dan dimakan lagi, dialah yang jadi ketua. Nah, seperti itu konon katanya tentang mustika sero. Tapi di sini saya tidak mengedukasi tentang mustika sero itu ya, karena tidak mau keluar dia, meskipun saya punya itu di dalam tapi tidak mau dipublikasikan. Nah, di sini mustika sero ini sebenarnya bukan untuk memancing, tapi mustika sero ini biasanya digunakan untuk palika, atau palika itu seperti nelayan yang menjaring seperti itu. Jadi orang-orang yang penyelam seperti itu. Nah, itu mustika sero. Tapi untuk yang memancing biasanya sering menggunakan getah katilayu. Nah, di sini saya akan edukasi seperti apa sih mustika getah katilayu tersebut. Di sini saya punya cuma satu ya. Nah, ini apa-apa situ aja ya. Ini namanya getah katilayu yang sudah mengkristal dan sudah dibikin seperti batu akik ya. Jadi getah katilayu ini sudah dibuat seperti batu akik. Nah, ini itu konon katanya bagus untuk memancing. Jadi para mancing mania atau para apa ya disebutannya galatama lover kali ya. Jadi biasanya ini mustika sering dicari oleh para pemancing-pemancing yang istilahnya di Galatama ya. Nah, ini saya punya satu di Pasangrahan Padu Raksa Soreang, dan ini asli ya, getah katilayu asli. Karena banyak di sosial media yang menyebutkan getah katilayu. Nah, ketika dicek itu tidak asli ya, atau KW gitu. Nah, ini saya mempunyai satu yang asli. Nah, konon katanya getah katilayu ini dia bisa untuk menarik ikan-ikan ya dan lain-lain. Tapi ini cuma sebatas syariat ya.
kita jangan terlalu percaya dengan benda, takutnya kita musyrik. Jadi istilahnya meskipun di benda tersebut ada kekuatan, kita mempercayai kekuatan itu datangnya dari Allah, itu tidak apa-apa. Tapi kalau kita lebih mempercayai benda ini daripada kekuatannya daripada Allah, yaitu yang disebut musyrik. Ini cuma jalan syariat kalau misalkan seperti apa ya, kalau dicontohkan. Jadi kalau ketika kita mau minum air kelapa gitu kan, nah kita tuh memerlukan golok untuk membuka air kelapa tersebut. Nah goloknya ini jalan syariat ya. Jadi mustika-mustika itu ya seperti itulah cara kerjanya gitu. Bukan berarti kita menduakan pangeran gitu ya, menduakan Allah, tapi istilahnya kita bersyariat lah di sini. Nah itu ini saya baru dapat ya, mustika Katilayu ini baru dapat. Nanti akan saya coba cek. Tapi kalau yang udah dulu juga saya pernah punya getah Katilayu. Memang benar itu bagus untuk memancing. Nah jadi untuk memancing ini lebih bagusnya itu memakai getah Katilayu, bukan memakai mustika sero. Kalau mustika sero itu dia lebih ke apa ya? Lebih ke menyelam seperti palika atau apa tuh, menjaring ikannya yang gitu-gitu ya. Tapi kalau untuk memancing lebih bagusnya ini getah Katilayu. Nah, getah Katilayu ini sebenarnya kalau dari segi bentuk ini bukan batu ya, tapi lebih ke getah yang mengkristal. Tapi saya coba tadi rendam. Nah ini emang keras gitu, bukan getah-getah yang mengkristal dalam jangka yang pendek gitu kak. Kayaknya ini tahunan gitu. Jadi kalau getah yang mengkristal jangka pendek biasanya dimasukin ke air itu kayak apa ya, bisa-bisa hancur gitu. Tapi ini udah kayak batu gitu, udah mengkristal. Nah bentukannya seperti ini, dan ini dari getah Katilayu. Kalau orang Sunda bilang Katilayu itu apa ya, pohon kilalayung gitu ya. Nah ini adalah getahnya. Nah ini itu urban legend ya, dari zaman dulu sampai sekarang dicari-cari oleh para pemancing. Dua tuh mustika yang dicari oleh para pemancing. Yang pertama mustika sero, yang kedua ini getah Katilayu. Tapi untuk persepsi mustika sero sebenarnya itu salah. Jadi bukan untuk memancing mustika sero itu yang saya katakan tadi ya. Yang bagus untuk syariat memancing itu yaitu getah Katilayu seperti ini. Nah ini cuma satu-satunya saya punya di Pasanggrahan Paduraksa Soreang. Nah mungkin insya Allah untuk kedepannya saya mulai explore lagi. Karena kemarin 3 minggu saya tidak aktif di YouTube, itu karena banyak kesibukan. Tapi jangan khawatir para PPS Solid dimanapun Anda berada. Yang penting kalian sehat, semoga puasanya lancar. Dan untuk saya pribadi sebagai apa ya, pendiri dari Pasanggrahan Paduraksa Soreang, mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Mohon maaf apabila dalam konten-konten Pasanggrahan Paduraksa Soreang ini banyak yang tidak berkenan di hati para pemirsa. Saya mohon maaf lahir batin. Semoga puasa kita diberkahi oleh Allah, dan di Lebaran kali ini, di Idul Fitri kali ini, kita menjadi sosok yang baru lagi, yang fitri lagi, yang bersih lagi, yang lebih baik lagi dari hari-hari sebelumnya atau tahun-tahun sebelumnya. Nah mungkin video edukasi ini sampai sini dulu aja. Nanti kedepannya saya akan coba terus explore lagi ke tempat-tempat angker, ke tempat-tempat yang mana istilahnya ditakuti oleh para masyarakat atau warga gitu ya. Nah boleh untuk informasi tempat angker boleh di komentar di bawah, di mana saja, rekomendasikan saja. Nanti insya Allah kalau misalkan saya ada waktu untuk ke tempat kalian, saya akan explore ke tempat yang kalian rekomendasikan. Oke, saya Syarif Hidayatullah dari Pasanggrahan Paduraksa Soreang pamit. Mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.